Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Jazuli. Pada tutorial kali ini kita akan membuat proses update item dengan kategori ya. Nah, untuk itu kita langsung saja. Misalkan kita klik update atau edit ini ya, nanti akan muncul error seperti ini. Nah, ini dikarenakan kita belum mendefinisikan variabel cut ini ya. Nah, untuk itu silahkan sobat masuk file item atau controller item. Nah, silahkan sobat cari function update item ini ya. Nah, di sini kita tambah variabel data, kemudian kita masukkan cut. Nah, this admin get all tabel kategori. Nah, seperti ini. Kemudian ini muncul error seperti ini. Ini dikarenakan ini ya undefined variable kategori. Nah, untuk itu kita ambil terlebih dahulu datanya. Di sini saya membuat sebuah variabel tabel karena kita akan menggunakan join ya. Jadi di sini tabel R kategori kata alias atau kita pakai alias RK join tabel kategori, saya pakai alias K on RK K. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita buat variabel RK this admin get where. Nah, kita masukkan tabel, kondisinya rk.id item id item. Nah, seperti ini. Lalu kita buat variabel value for each rk aska seperti ini. Kemudian di sini variabel value t sama dengan variabel k. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya kita buat variabel data lagi, kategori, kemudian kita masukkan trim variabel value. Nah, seperti ini. Kita refresh. Nah, sudah tidak muncul error. Nah, di sini kan kosong ya. Ini dikarenakan kita belum mengset kategori dari item ini. Nah, untuk itu kita set terlebih dahulu atau kita buat proses untuk update ini saja ya. Nah, untuk itu sobat silahkan scroll ke atas. Nah, ini untuk form validasi kita copy satu, kita ganti kategori, ini juga kategori. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya kita scroll ke bawah. Di sini kita pakai atau kita hapus relasinya this admin delete tabel R kategori. Kondisinya ID item ID item. Lalu kita gunakan fungsi kategori. Kita masukkan ID item. Lalu di sini this input post kategori.
Nah, seperti ini. Berhubung kita belum membuat ini ya fungsi delete-nya, kita buat terlebih dahulu. Silahkan sobat masuk model admin. Di sini kita buat fungsinya table where this dp where this dp delete. Nah, seperti ini skripnya. Sekarang kita coba ya. Misalkan di sini kategorinya jam dinding. Nah, di sini kan saya tidak membuat pemisah koma ya. Jadi kita langsung submit. Kita cek. Nah, jam dinding sudah masuk. Kemudian di R kategori, nah ini relasinya juga sudah masuk. Oh ya, ini harusnya UC Word ya. Jadi di sini silahkan sobat masuk ke controller item. Kita scroll ke bawah. Nah, ini kita ganti saja UC Word. Nah, seperti ini. Berarti proses update-nya sudah berjalan. Nah, pastinya ketika kita klik tambah item akan muncul error. Oh iya. Ini ya maksud saya ketika ini edit ya. Ini harusnya ikut tercentang. Nah, untuk itu silahkan sobat masuk item form. Di sini kita kirim terlebih dahulu datanya. Data RK, variabel RK. Nah, data RK atau variabel RK ini kita ambil dari sini. Jadi data relasinya kita kirim. Nah, di sini kita gunakan PHP. Kita gunakan for each variabel RK L seperti ini. Ini kita hapus. Kemudian kita gunakan if. Ini kita copy. Maka kita echo seperti ini. Kita refresh. Nah, akan ikut tercentang. Namun akan error ketika kita tambah item. Nah, ini akan muncul error seperti ini. Ini dikarenakan undefined variable RK. Untuk itu silahkan sobat masuk item atau controller item. Di sini kita scroll ke atas. Di bagian add item ini ya, kita kirim variabel data dengan indeks array RK. Kita set kosong seperti ini. Nah, nanti akan muncul error tambahan seperti ini. Call to member function result. Nah, ini dikarenakan datanya tidak ada. Untuk itu kita masuk lagi ke item form. Di item form ini kita tambah if. If variabel RK, maka kita for each. Nah, ini penutupnya kita taruh belakang. Nah, tidak akan muncul error. Berarti proses form ini sudah berjalan.
Selanjutnya untuk ini ya, detailnya kita belum memasukkan kategorinya. Untuk itu kita masuk ke controller item, kita cari detail. Nah, ini detail ini kita kopikan dari sini saja, tabel RK ini kita copy, kemudian kita paste di detail ini. Nah, ini kita ganti jadi data kategori. Nah, seperti ini. Lalu silahkan sobat masuk ke file detail item pada views. Nah, di detail item ini silahkan sobat copy salah satu, misalkan deskripsi ini ya. Kemudian kita paste di bawah atau di atasnya. Kita ganti kategori. Nah, ini di sini kita gunakan PHP ya, di atasnya PHP. Kita buat variabel value kosong, kemudian kita for each RK value titik sama dengan kategori. Nah, seperti ini. Selanjutnya ini tinggal kita trim value seperti ini. Kita refresh. Oh iya, ini kategori ya, bukan RK. Nah, kan muncul kategorinya. Oh iya, ini statusnya kita masih 1 ya, harusnya ini aktif. Untuk itu kita ubah di bagian ini, status ini. Kita pakai PHP, kita gunakan if status sama dengan 1, maka echo aktif. Else echo tidak aktif. Nah, seperti ini. Kita refresh. Nah, berarti proses ini sudah berjalan. Nah, jam dinding sudah, misalkan ini kita tambah hiasan, kita submit, kita cek kategori. Nah, datanya sudah masuk ini. Hiasan jam dinding. Oke sobat, saya kira untuk kali ini cukup ini. Nanti untuk item di halaman user di sini ya, nanti kita tambahkan kategori. Nah, untuk itu kita bahas pada tutorial selanjutnya. Agar sobat tidak kebingungan, ini untuk skripnya. Jadi di controller item ini kita buat sebuah ini ya, variabel RK pada add item. Pada fungsi add item kita buat variabel RK dengan data kosong seperti ini. Selanjutnya di bagian function detail kita juga membuat ini ya, menambahkan script ini. Perlu sobat ingat, variabel ID item ini sama dengan ini ya. Jadi yang sobat set untuk URI-nya. Nah,
yang paling banyak perubahan ada di update item ini. Nah, di sini tadi kita tambahkan validasinya. Kemudian ini ya, kita tambah 2 proses ini. Yang pertama proses untuk menghapus kategorinya atau relasi kategori. Lalu di sini untuk update kategori atau menyimpan kategorinya. Nah, lalu ini kita juga buat sebuah script ini untuk memilih kategori berdasarkan itemnya. Lalu kita fetch menggunakan for each ini untuk kita dapatkan atau kita satukan ya. Nah, selanjutnya kita juga melakukan penambahan ini ya, 3 buah variabel data. Nah, lalu di bagian item form kita tambahkan ini, script ini pada bagian checkbox ya. Ini kita bisa tambah spasi. Seperti ini. Lalu di bagian detail item, nah kita lakukan perubahan pada status. Lalu kita tambah ini. Dan juga pada model admin kita buat sebuah fungsi delete ini ya. Nah, baik sobat, sekian tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bisa bermanfaat buat sobat semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.